Dan untuk membahas relaksasi pajak mobil baru, kami sudah terhubung dengan Taufik Bawazir, Dirjen Ilmate Kemenperin, serta Kukuh Kumara, Sekretaris Gaikindo. Selamat siang Pak Taufik dan juga Pak Kukuh. Selamat siang, pemirsa juga. Oke, Pak, ini saya mau bertanya ke Pak Taufik terlebih dahulu ya. Pak Taufik, ini kan usulan pajak merelaksasi pajak mobil ini sebenarnya untuk menstimulus angka penjualan mobil atau mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi umum dan juga lebih memilih untuk menggunakan mobil pribadi di masa pandemi sekarang. Baik, sebetulnya usulan dari Kementerian Perindustrian itu adalah lebih dari itu semua. Jadi 0% itu sampai Desember itu sebetulnya katalis pemulihan ekonomi kita. Jadi instrumen fiskal 0% ini itu ruang lingkupnya bukan bea masuk yang MFN atau PPh badan, tapi di PPNBM, pajak daerah dan PPN. Kenapa itu penting buat kita? Secara teknokratik kita sudah pikirkan bahwa otomotif ini share terhadap PDB itu hampir sekitar 10% dari share industri. Jadi kalau sektor otomotif ini bergerak, itu backward linkage-nya juga semua bergerak. Industri ban, petani karet juga bergerak, industri kaca bergerak, industri kain yang ada di dalamnya bergerak. Dan ke depan itu ada sekitar 1,5 juta orang dari ekosistem otomotif ini bekerja di situ. Jadi kalau semua orang bekerja, mendapatkan pendapatan, uangnya bisa dibelanjakan ke ekonomi, ini semuanya kan bergerak. Jadi kalau masalah penjualan itu adalah bagian kecil, tapi tujuan besarnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian mengusulkan instrumen apa yang paling tepat untuk mengungkit semua itu. Salah satunya adalah otomotif karena perannya sangat besar di ekonomi kita. Jadi itu yang mungkin menjadi bangunan teknokratik kita. Dan nanti akibatnya apa? Pajak yang ditimbulkan dari bergeraknya ekonomi juga semakin besar. Kita hanya kehilangan sedikit, tapi kita mendapatkan sesuatu yang besar, dan masyarakat juga mendapatkan nilai tambah dari upaya pemerintah untuk menurunkan pajak itu dari sektor otomotif. Kira-kira itu pandangan yang dibangun oleh kita. Kita berharap Kementerian Keuangan jangan terlalu lama untuk mengakomodasi ini. Jadi semakin cepat semakin bagus, sehingga ekonomi kita semakin bisa bergerak lebih lancar lagi. Nah, penjualan itu adalah akibatnya pasti terdorong untuk naik, sehingga utilitas pabrik yang ada di pabrik otomotif kita itu juga meningkat. Jadi nilai tambah yang terbangun di situ sangat besar secara ekonomi. Mungkin itu sebagai bangunan informasi yang bisa saya sampaikan. Berarti ini ada hubungannya dengan industri motor yang memiliki multiplier effect ya Pak Taufik ya. Nah ini sebelumnya semua ekosistemnya. Oke, Pak, ini saya bertanya dulu ke Pak Kukuh. Ini bagaimana dengan Gaikindo merespon wacana tersebut? Terima kasih. Selamat siang Pak Taufik. Ini usulan yang cukup menarik karena ini akan menjadi semacam stimulus tadi atau pengungkit kegiatan industri otomotif. Kalau kita lihat industri otomotif manufacturer ini adalah ibarat lokomotif. Jadi gerbongnya banyak. Kalau kemudian lokomotifnya ini terhambat, itu gerbong-gerbongnya juga akan terhambat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Taufik Bawazir mengenai konstruksi bangunannya, sudah kelihatan sekali. Kalau penjualannya berjalan, produksinya akan jalan. Perlu dicatat di sini bahwa saat ini kapasitas produksi kita itu 2,3 juta unit per tahun. Itu pun belum dioptimalkan dalam keadaan normal, baru sekitar 1,3 juta unit per tahun. Yang diproduksi 1,1 juta dipakai untuk domestik, penjualan domestik, 300.000 tahun lalu itu diekspor. Nah ini yang harus terus kita jalankan supaya memperluas dan memperbanyak lapangan kerja. Sekitar 1,5 juta memang terlibat di dalam sektor industri otomotif kita. Juga sebagai catatan bahwa sektor otomotif kita ini itu termasuk di antara 10 sektor prioritas yang berkontribusi cukup besar di dalam ekspor non migas. Jadi ini juga perlu dijaga tahun ini walaupun kita kena pandemi dan kemudian domestic sales-nya atau penjualan domestiknya turun, ekspornya masih cukup bisa berjalan. Nah ini yang juga harus patut kita jalankan walaupun juga terkena dampak karena negara-negara tujuan ekspornya pun terkena dampak COVID-19. Jadi tepat sekali yang dikatakan Pak Taufik tadi bahwa kebijakan ini perlu segera
dieksekusi, dijalankan, supaya apa? Masyarakat tidak menunggu, supaya bisa mendapatkan kepastian berapa stimulusnya itu, berapa yang mereka bisa dapatkan, yang akan dinikmati oleh masyarakat. Jadi sebetulnya industri kita itu tidak meminta subsidi, tapi meminta mengharapkan relaksasi tadi dan kepastian, supaya masyarakat tidak wait and see, menunggu kapan mau beli mobil, menunggu turunnya pajaknya, malah akibatnya nanti akan menurunkan kinerja penjualan yang ada kecenderungannya sudah mulai membaik. Jadi ini yang kita harapkan segera diputuskan sehingga kemudian kita tidak kehilangan momentum pemulihan ekonomi kita tadi. Detailnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik Bawasir. Kira-kira begitu yang kami lihat dari Gaikindo. Oke Pak Kuku, ini kita kembali ke Pak Taufik ya. Pak Taufik, ini apakah mungkin nih sebenarnya semua pajak ini akan dihapuskan dari pembelian mobil baru ini? Atau mungkin hanya beberapa pajak saja Pak? Ya, ini instrumen yang dipakai yang kita usulkan tadi Pak Kuku juga menyampaikan bahwa ini sampai Desember saja dan itu ruang lingkupnya PPNBM, pajak daerah, PPN. Jadi yang ada di siklus itu. Jadi kalau pajak yang PPh badan kita tidak, itu biarlah seperti sekarang, bea masuk juga seperti sekarang. Ini yang terkait langsung di dalam proses produksi, utilitasnya nanti bisa bergerak. Karena yang punya uang ini masyarakat kelas menengah ini juga kalau ada diskon yang sifatnya tadi dengan instrumen pajak juga dia akan membelanjakan. Jadi yang dibutuhkan di era COVID ini adalah bagaimana pembelanjaan demand kita tingkatkan. Ya, ini sebuah instrumen yang sangat strategis yang kalau kita berharap Kementerian Keuangan bisa segera mengabulkan karena ini juga sangat penting. Jadi kepastiannya juga penting. Ini juga untuk dampak secara ekonomi sangat luar biasa. Jadi kita juga sudah punya hitung-hitungan, jadi artinya hitung-hitungan ini nanti kita kerjasama. Jadi paling tidak keputusan itu diambil dulu, nanti mekanismenya seperti apa yang PPNBM kadang-kadang sudah diambil dulu di industrinya, itu nanti bagaimana reimbursenya, yang pajak daerah juga 0% itu nanti PPN-nya sendiri, itu hitung-hitungan pajaknya, keputusannya yang paling penting. Karena ini dampaknya sangat luar biasa. Menurut teknokratik kita, ini begitu kita injek pajak di dalam otomotif ini menjadi 0%, ini akan bergerak ekonomi kita. Kalau masalah penjualan mobil pasti otomatis mengikuti, tapi yang saya sampaikan tadi bahwa semua ekonomi ini akan bekerja. Jadi masyarakat juga tidak kehilangan pendapatan, khususnya yang di ekosistem otomotif ini hampir sekitar 1,5 juta, termasuk IKM yang di tier 1, tier 2, tier 3, itu juga bisa bekerja dan bergerak, mendapatkan pendapatan dan dia akan konsumsikan ke biaya pendapatan mereka atau gaji yang mereka dapatkan ke belanja-belanja di sektor lain seperti sektor makanan minuman. Jadi semuanya mengalir. Jadi kalau ini bisa segera dilakukan maka pemulihan ekonomi kita, sektor otomotif yang sekarang hard hit bisa kembali bangkit dan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian Indonesia. Saya kira itu. Iya, lalu ini saya punya pertanyaan kepada Pak Kuku. Pak Kuku, jika nantinya Kementerian Keuangan menyetujui gitu tentang adanya relaksasi pajak mobil baru, lalu bagaimana dengan nasib bursa mobil bekas? Apakah akan goyah nantinya? Dua hal yang berbeda mengenai industri otomotif. Kita berbicara mengenai produksi. Kalau mobil bekas memang itu kami tidak sentuh karena yang kami pikirkan adalah industri yang tadi disinggung oleh Pak Taufik Bawasir. Ada 1,5 juta orang yang bekerja di sana, mata rantainya itu cukup panjang. Dan inilah yang perlu segera dipulihkan agar mereka bisa bekerja dan kemudian industrinya bisa bangkit. Karena di sektor kita, di manufacturing roda 4 atau lebih, tadi sudah 1,5 juta. Roda 2-nya juga kurang lebih 1,5 juta. Kalau ini semuanya bisa bergerak bangkit, maka ekonominya juga akan berjalan. Dan inilah yang kita harapkan, supaya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama agak berat. Ibarat pesawat terbang ini kalau kecepatan minimumnya atau critical speed-nya nggak dipenuhi, bisa jatuh gitu. Itulah yang kita harapkan segera diputuskan, kemudian ada kepastian, dan kita segera bisa pulih sambil kita terus bekerja agar industri ini tetap bisa menjadi salah satu industri andalan di Indonesia. Kira-kira begitu.
Ya, ini kita kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, jika nantinya kebijakan ini mendapat persetujuan dari pihak Kemenkeu, Kemenperin menargetkan kenaikan berapa persen dalam pembelian mobil hingga akhir tahun? Apakah sangat signifikan? Mengingat ketidakpastian global ini membuat masyarakat juga berpikir ulang ya sebenarnya untuk membeli barang mewah. Ya, ini nanti paling tidak kita ukur dengan utilitasnya. Kalau misalnya rata-rata di kondisi normal sampai Pak Goko tadi sekitar 75-80%, kita paling tidak bisa angka 2 kali lipat dari yang existing karena ini terpuruk. Tapi nilai yang lain ini nanti kita lihat dari indikator ekonomi dan ini hanya sementara, temporary. Jadi kalau saya bilang katalis itu mempercepat, tidak mengubah hasil. Hasilnya malah semakin tinggi karena pajak-pajak dari yang tadi yang diakibatkan dari instrumen ini juga semakin tinggi. Jadi ekonomi bekerja luar biasa. Ini yang saya kira perlu diperhatikan dan mungkin keputusannya cepat. Kalau diterima ini sangat luar biasa dan kami berharap ini bisa diloloskan supaya bisa memberikan nilai tambah yang besar buat ekonomi nasional khususnya di COVID ini. Ini harapan-harapan yang besar sekali. Saya percaya teman-teman dari Kementerian Keuangan juga pasti memperhatikan ini dan kami berharap bisa direalisasikan segera. Terima kasih. Iya, terima kasih atas informasinya Pak Taufik Bawazir, Dirjen Ilmate Kemenperin, dan juga Pak Kuku Kumara, Sekretaris Gaikindo yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.